Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariska, NIM 2071800037. Saya dari Tadris Biologi 4C UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Sebelum saya menjelaskan apa saja itu jaringan hewan, di sini mari kita pelajari pengertian jaringan hewan. Nah, di sini jaringan hewan adalah sel-sel penyusun jaringan pada hewan lebih banyak dan kompleks. Jaringan hewan terdiri dari sel-sel membran halus dan jaringan digenangi dengan larutan yang mengandung NaCl. Jaringan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Struktur jaringan pada hewan. Pada umumnya jaringan terbagi menjadi 4 seperti yang saya ucapkan tadi atau yang saya sebutkan tadi. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya pada permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya ada hubungan dengan permukaan luar. Sedang permukaan dalam yang lain, misalnya pada pembuluh-pembuluh dan rongga-rongga tubuh yang meskipun tidak terhubung dengan permukaan luar, juga dilapisi epitelium. Sebutkan apa saja sih jenis-jenis jaringan epitel. Jaringan epitel yang pertama ialah pipih selapis, yang kedua pipih berlapis, yang ketiga silindris selapis, yang keempat silindris berlapis, yang kelima kubus berlapis, yang keenam kubus telapis, dan yang ketujuh transisional. Nah, yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak yang terdapat di dalam tubuh manusia maupun hewan. Dan di sini jenis jaringan ikat, yang pertama itu kolagen, yang kedua elastin, yang ketiga retikuler. Dan sel-sel penyusun jaringan ikat yaitu fibrolas, dan yang kedua sel lemak, yang ketiga sel plasma, yang keempat makrofag, dan yang kelima sel tiang. Struktur dan fungsi jaringan ikat. Struktur dan fungsi jaringan ikat yang pertama yaitu jaringan ikat longgar. Fungsinya sebagai memberi bentuk organ dalam, misalnya kelenjar limfa, hati, sumsum tulang, dan menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Dan yang kedua, jaringan ikat padat yang berfungsi menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang-tulang, tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap pada tubuh. Yang ketiga itu jaringan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi dan makanan, penjagaan kestabilan tubuh, dan bantalan untuk melindungi organ-organ. Dan yang keempat, tulang rawan elastis yang berfungsi sebagai memberikan daya lentur dan menyokong jaringan. Dan yang kelima, jaringan tulang. Jaringan tulang ini berfungsi melindungi alat-alat tubuh atau organ-organ dalam sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan tempat melekatnya otot kerangka. Dan yang keenam, jaringan darah. Jaringan darah ini berfungsi sebagai, dia itu berperan mengangkut sari-sari makanan, hormon, oksigen zat, sisa hasil metabolisme, antibodi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga sekarang jaringan otot. Jaringan otot itu terdiri dari sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf, tersusun dalam susunan partikel dan sitoplasma. Serabut otot
itu merupakan sejumlah besar mikrofilament yang terbuat dari protein kontrafil, aktin, dan miosin. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Nah, jenis-jenis jaringan otot itu merupakan otot lurik. Otot lurik itu merupakan otot rangka yang sejenis otot rangka. Otot rangka itu merupakan sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Dan yang jenis yang keduanya itu merupakan otot polos. Otot polos mempunyai serabut-serabut atau fibri yang homogenes sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis. Otot polos berkontraksi secara refleks dan di bawah pengaruh saraf otonom. Nah, jenis-jenisnya yang ketiga itu otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Struktur menyerupai otot lurik. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang paling lambat. Fungsi otot jantung itu untuk memompa darah ke luar jantung. Nah, yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf ini berperan dalam penerimaan rangsangan dan penyampaian rangsangan. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Dan pada sistem saraf tepi ada dua macam sel, yaitu sel saraf neuron dan sel saraf pendukung atau sel gila. Neuron mengandung badan sel, nukleus, dan penjuluran atau serabut. Fungsi dari jaringan saraf yaitu adalah mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel pendukung. Bagian-bagian jaringan saraf yaitu dendrit, yaitu penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel. Dan yang kedua, badan sel yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Yang ketiga, akson, merupakan penjuluran panjang atau tunggal serabut sitoplasma yang keluar dari badan sel. Yang selanjutnya, sel sekawan, yaitu sel neuroglia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin atau sel penyokong akson. Dan yang selanjutnya, selubung mielin, yaitu lapisan fosfolipid yang mengelilingi akson pada banyak neuron. Dan yang terakhir, nodus Ranvier, yaitu bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Nah, fungsi jaringan saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik itu merupakan neuron yang menghantar impuls atau rangsangan dari organ penerima rangsang ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Sedangkan neuron motorik merupakan neuron yang mengirim impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang menghasilkan berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, sekian itu penjelasan dari saya tentang jaringan hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sedang belajar juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.